merdeka. Hari ini kita akan mendengar sorak dan pekik kemerdekaan di berbagai pelosok negeri. Mulai dari anak-anak, mereka yang memenangkan lomba makan kerupuk, mereka yang memenangkan lomba tarik tambang, atau bapak-bapak yang ikut lomba balap karung memasak nasi goreng misalnya. Saya lihat ada yang keasinan, ada yang terlalu hambar, atau emak-emak yang ikut lomba TikTok lebih modern. Puncaknya kita melihat sorak kemerdekaan itu di Istana Negara pada waktu upacara peringatan 17 Agustus. Banyak tamu undangan yang hadir, para petinggi negara dan pembesar negeri ini. Saya teringat satu bagian Alkitab yang tertulis di 1 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kata pertama-tama itu berarti yang utama, yang paling penting, yang prioritas. Kita diminta berdoa dalam bentuk permohonan, syafaat, dan ucapan syukur. Berdoa bukan untuk diri sendiri. Berdoa untuk kita berani membuka tembok-tembok eksklusivitas. Berdoa untuk semua orang agar banyak orang kenal Injil Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya terlibat dalam sebuah pelayanan. Tidak banyak orang yang saya layani, sekitar 7 orang. Tapi 7 orang itu adalah orang yang melihat titik-titik di negara mereka, termasuk orang Indonesia yang melihat titik-titik di negara ini yang belum pernah terjangkau Injil Tuhan. Mereka pergi ke sana dalam waktu yang cukup panjang, waktu tertentu. Mereka mengabarkan Injil Tuhan dan mereka mengatakan bahwa itu semua adalah hasil doa. Itu adalah banyak orang yang berdoa untuk mereka. Wow. Kalau kita lihat bagian ini selanjutnya, memang Tuhan menghendaki banyak orang yang diselamatkan. Kita juga perlu berdoa untuk para petinggi dan pembesar negara ini. Secara khusus, buatlah waktu tertentu, buatlah list doa buat mereka. Karena pemerintah ini, petinggi dan pembesar negara perlu kita doakan supaya negeri ini, masyarakat bisa hidup tenang dan tentram. Bukan kita berdoa seminggu sekali pada waktu kita beribadah dan bersyafaat di gereja. Masukkan nama-nama mereka di dalam daftar doa kita. Masukkan masalah-masalah negeri ini yang perlu doa kita. Kita melihat di Alkitab ada contoh bagaimana Ratu Ester memenangkan hati raja. Sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Tuhan menggendakkan hati raja sehingga bangsa Yahudi itu tidak dibinasakan karena doa. Kita melihat peristiwa beberapa tahun yang lampau di Ambon. Wali kota Ambon mengatakan, ini peristiwa yang diselesaikan dengan relatif cepat karena berdoa. Untuk itu, wali kota Ambon mengatakan, segala sesuatu yang kalian lakukan harus awali dan diakhiri dengan doa. Beberapa puluh tahun yang lalu di Inggris, John Wesley mengatakan terjadi revival, kebangunan rohani. Itu karena 20 orang yang berdoa bagi negara Inggris. Sebagai warga negara yang baik, kita tidak ada di DPR atau DPRD, tetapi kita punya peran penting di negara ini untuk menjadi orang atau warga negara yang suka berdoa. Akhirnya, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Tuhan memberkati kita semua, para sahabat WB, dan juga Tuhan memberkati negara kita.